usah. Mengkaji yang tertulis. Kalau ta'rif, mengkaji yang tersirat, yang tersurat ta'lim, yang tersirat ta'rif. Ya. Silakan diganti. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, kalau dalam ilmu tafsir ada namanya tafsir bil ma'thur, tafsir berdasarkan riwayat. Lalu ada yang tersurat, ya ada yang tersirat. Yang tersirat ini ada dua macam, ada akliyat, ada zauqiyat. Jadi kalau kita baca Quran ya, makna, jadi makna Al-Quran, makna Al-Quran. Ketika orang membaca makna Al-Quran, maka makna itu ada yang berdasarkan riwayat, disebut ma'thur. Ma'thur itu ya riwayat. Riwayat siapa? Riwayat ini terbagi dua lagi. Ada yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 malah ya. Ada yang dari generasi salaf, ada yang Israiliyat. Ini tiga-tiganya disebut bil ma'thur. Contohnya nih, di Quran ada nggak nama malaikat maut? Nggak ada. Namanya kan Israel. Israel itu adanya di Israiliyat. Di hadis Nabi nggak ada, sallallahu alaihi wasallam. Salafus soleh mereka memperdebatkan. Salaf itu 3 abad pertama. Jadi 3 abad pertama. Kalau sekarang ngaku salaf, itu bohong gitu. Nggak ada salaf gitu. Nggak ada salaf gitu. Kalau dia salafi, bener. Ingin mengikuti salaf. Tapi kalau dia salaf, ya salaf ya 3 abad pertama. Sekarang kan udah abad ke-15. Ya. Pakai mic atau tidak? Pakai ya? Ya udah, saya nggak usah teriak-teriak ya. Ma'thur artinya peninggalan. Nah, berdasarkan riwayat. Riwayat itu bahasa Arab artinya berita. Penukilan berita. Berita ini ada dari Nabi, ada yang dari salaf. Yang paling mengerti Al-Quran siapa? Rasulullah. Maka orang-orang ini disebut ahli riwayah atau ahli hadis. Ya. Disebut muhaddis. Ahli hadis. Maka orang-orang ahli hadis ini punya semacam kepercayaan diri bahwa yang mereka riwayatkan adalah ini yang paling benar. Ya. Tapi ingat, riwayat itu yang diriwayatkan hanya yang didengar dan yang dilihat. Disebut empirik. Pusing nggak istilah gini? Nggak ya? Yang didengar, yang dilihat. Yang dirasa nggak masuk, yang dipahami nggak masuk. Maka ahli riwayat ini melahirkan satu karakter yang kita sebut tekstual. Tekstual, jadi serba teks. Maknanya ala teks. Jadi dia nggak mau memaknai yang aneh-aneh atau yang dalam-dalam nggak mau. Gitu. Melahirkan sifat namanya tekstual. Tekstual itu contohnya gini. Ada satu riwayat mengenai hadis. Idza quddimat ta'am fala yusalliyanna ahadukum. Kalau udah dihidangkan makanan, kamu mau sholat, maka jangan sholat. Kata kelompok tekstual ini nggak boleh sholat kalau makanan sudah dihidang. Kan enak bener ente cung. Bener ya? Apalagi makannya kayak tadi ya. Apa tuh tadi? Yang hijau, pete, terus ada ikan asin. Masya Allah. Masya Allah. Jujur bener ente ya. Oke.
Ini hadis Nabi, ungkapan salafus soleh dan Israiliyat. Israiliyat ini riwayat-riwayat yang ada di Alkitab, Bible. Tapi ini Bible versi ulama dulu, beda dengan Bible versi sekarang. Gitu. Ya, ini beda ya. Jadi Bible versi dulu, bukan Bible versi sekarang. Ini harus dibedakan. Ada perbedaan soalnya. Ya. Ini Israiliyat, cerita yang disampaikan oleh orang-orang Bani Israel atau ahli kitab. Orang-orang ini mempunyai berita-berita tentang umat-umat terdahulu atau makhluk-makhluk terdahulu. Ini Israiliyat namanya. Israiliyat. Ya. Tapi nggak ada tuh Jawiyat, nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ingat, ini tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang benar, ada yang nggak benar. Berita, ini kan artinya berita ya. Riwayat kan berita itu ada yang valid, ada yang tidak valid. Kalau valid dia disebut sahih. Kalau nggak valid dia disebut, ya bisa jadi hoax, bisa dhaif. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau kita dapat tafsir, jangan-jangan nih 1, 2, 3 Israiliyat. Contoh kisah Zulaikha tergoda oleh Nabi Yusuf. Saya tidak menolak kisahnya, tapi nama Zulaikha tidak ada di surat Yusuf. Nama Zulaikha adanya di Israiliyat. Tapi di Israiliyat nama dia disebutkan 5 nama. Kok yang populer cuma Zulaiha? Jadi yang ahli nyembelih itu kan namanya kelompok Zulaiha kan? Nggak nyambung ya? Kalian nggak ngerti sih yang gitu-gituan ya. Itu yang tukang jagal-jagal tuh, komunitasnya namanya Zulaiha. Tahu kan? Jangan ada pengikutnya di sini. Ya. Nah, ini disebut tafsir bil ma'thur. Yang terakhir paling lengkap itu Imam As-Suyuti, judul kitabnya Ad-Durrul Mansur. Bukan Syekh Mansur. Ad-Durrul Mansur. Syekh Mansur temanku itu. Itu kitab paling lengkap mengenai Israiliyat, mengenai riwayat. Jadi dia masukkan kalam Nabi, nggak ada kalam sahabat atau tabi'in atau setelahnya, kalau nggak kalam Israiliyat. Itu Imam As-Suyuti. Nah, makna tafsir ada juga yang bukan bil ma'thur, bil ma'qul. Ma'qul ini akal. Kita pikirkan makna ayatnya, ketemu maknanya, maka disebutkan ma'qul, yang dapat dicapai oleh akal. Inilah tafsir-tafsir yang kita sebut tafsir ilmiah. Tafsir-tafsir ilmiah. Ilmiah dalam bahasa Arab ada ilmiah murni, kaidah-kaidah falsafah, ilmu akidah. Ada terapan yang sekarang disebut tafsir saintis. Udah ada sekarang ya. Alhamdulillah saya ngajar di lembaga Institut Ilmu Al-Quran. Di situ salah satu metode yang kita ajarin cara menafsir ala-ala ini semua. Jadi metodologinya kok bisa muncul dan segala macam. Ya. Ada tafsir yang ketiga. Kalau di kitab disebut al-isyarah. Ya, di kitab, tapi saya nanti nyebutnya dengan istilah lain ya. Isyarah. Isyarat apa? Nah, isyaratnya ada 2 macam. Isyarat kolbu, ada isyarat ruh. Ternyata ruh dengan kolbu beda. Ya. Kalau isyarat kolbu, kebijaksanaan, zikir-zikir, wisdom, nah itu kolbu tuh. Inilah ini yang tersirat, ini yang terisyarat. Itu beda lagi. Yang disebutkan apa, maknanya bukan itu, maknanya yang di ujungnya.